Iya, kita lanjutkan diskusi. Masih bersama kami ada Prof. Adrianus dan juga Prof. Suhaib. Saya mau ke Prof. Suhaib terlebih dahulu. Prof, tadi kan Prof. Adrianus juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya memang untuk kejahatan seksual ini yang harus diwaspadai adalah jika kemudian para residivis ini sudah mulai kembali ke masyarakat. Itu yang harus diwaspadai. Tapi secara sosial begitu ya, Anda bisa jelaskan tidak sih kondisi pelaku dalam hal ini dan juga korban itu sebenarnya seperti apa? Ya, kalau residivis ini kan setelah dia pulang ya, setelah pulang ke masyarakat, ada dua hal yang perlu kita bangun. Yang pertama, hubungan sosialnya tetap dianggap sebagai warga yang baik, ya, warga yang baik, supaya dia ketika ada hal tersangkut dengan hukum harus diomongin baik-baik bahwa Anda itu harus bertanggung jawab. Jadi hubungan sosial itu kita harus bangun. Yang kedua, relasi sosial. Jadi relasi sosial di sini adalah bagaimana dia diterima di masyarakat itu tentunya dengan komunitas-komunitas dan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Ini yang sangat penting ya. Karena kalau misalnya dia tidak diterima dalam konteks sebagai relasi di sana, itu juga dia akan semakin stres gitu ya, semakin stres dan mungkin dia juga merasa dikucilkan, dan sanksi sosial yang paling tinggi di dalam masyarakat itu kan dikucilkan. Nah, kalau merasa dia terkucilkan, tersisihkan, tidak diberikan ruang untuk dia menjawab apa yang menjadi masalah yang dihadapi, kemudian tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas dan kreativitas kembali seperti semula, inilah yang membuat mereka itu bisa melakukan lagi aktivitas yang mungkin bisa terjadi lebih sadis lagi, ya, karena dia merasa bahwa saya sudah secara individu sudah merasa sendiri. Karena secara konteks sosial masyarakat tidak mau menerima lagi saya dengan baik, kemudian secara relasi sosial saya juga sudah tidak terhubung dengan baik, hubungan saya dengan keluarga, kemudian tetangga, kemudian masyarakat sekitar, teman sebaya tidak mau lagi menerima, maka otomatis dia akan melakukan satu kegiatan yang mungkin dia akan lebih sadis lagi mungkin ya kalau saya bahasanya, mungkin lebih tingkat tinggi lagi dia punya kegiatan atau namanya kejahatan-kejahatan yang dia bisa lakukan supaya dia terlampiaskan atas dikucilkannya itu. Merasa gitu. Diterima, ya, baik. Kita ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, tadi Anda sempat katakan bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan yang paling sering kali berulang karena memang ini bukan menyangkut efek kognisi saja tapi lebih ke biologis. Nah, sebetulnya kan kita seringkali melihat bahwa misalnya anak di bawah umur melakukan pemerkosaan terus dibalikan kepada orang tuanya. Nah, ini kan kadang-kadang yang justru malah membuat seolah-olah tidak ada hukuman yang berat sehingga memberikan efek jerat terhadap mereka yang melakukan kejahatan seksual ini. Anda menilainya seperti apa? Pertama tadi soal kejahatan yang terkait dengan biologis tadi, makanya sekitar 5-6 tahun lalu kita pernah ada satu debat tentang apakah pelaku pemerkosaan itu perlu dikebiri. Bahkan untuk itu sudah ada perpres itu, ya, pemerintah sudah siap dengan itu, tapi kemudian dokternya nggak mau menyuntik, nakesnya juga tidak mau melakukan tindakan itu. Alhasil kemudian perpres itu seperti mandul itu, ya. Ada semacam ketidaksiapan dari masyarakat terhadap situasi itu, mengindikasikan bahwa ada yang berpendapat kita mesti mengedepankan HAM-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita belum satu visi tentang hal itu. Dalam rangka memberikan satu hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pemerkosaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelaku pemerkosaan anak, maka rejim hukum kita kali ini adalah bahwa ketika seseorang anak melakukan suatu tindakan kejahatan di bawah umur, dia harus dikembalikan ke rumahnya, karena dengan asumsi bahwa tempat untuk berubah yang terbaik itu adalah di rumahnya. Orang tua adalah pelaku-pelaku yang bisa mengubah anak yang paling baik dibandingkan dengan kalau itu anak itu diserahkan ke lapas misalnya, maka pasti anak itu tak akan tambah jahat gitu ya. Nah, di sini lalu kemudian kita berada pada satu situasi yang agak sulit tuh, ketika si pelaku kemudian merasa bahwa ini enak nih, sudah berbuat pidana bahkan membunuh, tapi kemudian dikembalikan ke rumah. Demikian juga korban merasa ada yang nggak adil. Kok kemudian anak saya meninggal, tapi kemudian si pelaku dirumahkan atau dikembalikan ke rumah. Nah, maka sudah mulai ada juga orang yang berpikir untuk merevisi undang-undang anak ya, sistem peradilan pidana anak, bahwa ketika misalnya terkait dengan kasus serius, ya jangan langsung dikembalikan, tapi juga tadi dimasukkan dulu ke LPSK ya, ke lembaga pembinaan khusus anak, LPKA maaf ya, sehingga kemudian lalu ada unsur ya fair ya ketika si pelaku dan korban juga kemudian merasa sama-sama terpisahkan dari orang tuanya, begitu. Baik, lalu antisipasinya seperti apa supaya tindak kejahatan baik itu pemerkosaan atau pembunuhan ini tidak terjadi ke anak-anak kita? Ke Prof, silakan, Prof. Adrianus. Iya betul. Jadi saya kira memang situasinya kan
kalau kita bicara mengenai objek anak, maka kan kita bicara mengenai anak yang vulnerable ya, orang yang vulnerable, orang yang secara fisik dan dari segi apapun selalu kemudian lebih lemah. Maka strategi penjauhan itu adalah strategi yang terbaik. Jangan membiarkan anak itu pergi dengan orang lain yang tidak dikenal. Baik. Strategi untuk tidak membiarkan anak terlalu lengket dalam tanda kutip kepada laki-laki, ya betapa laki-laki itu adalah intimate person gitu ya. Nah, tapi ada yang kedua, yakni bukan dalam konteks fisik secara lebih lemah, tapi relasi kuasa. Ya. Relasi kuasa yang lebih payah ya. Ini kita bicara mengenai misalnya pegawai perempuan dengan atasannya, atau murid perempuan dengan gurunya laki-laki gitu ya. Di mana ini bukan soal fisik tapi soal relasi kuasa. Ini juga lalu seringkali menjadi satu entry point bagi terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Demikian. Baik. Oke, kalau dari Prof. Swaib seperti apa, Prof? Ya, saya kira kalau ada 4 hal yang penting ya, supaya kita bisa meredam situasi ini, terutama di kalangan anak. Yang pertama, pola asuh anak ya, karena kita lihat orang tua itu bekerja mulai dari pagi sampai malam. Jadi ini makanya pemantauan itu penting. Sekarang kan sudah ada teknologi yang bisa kita gunakan ya. Misalnya anaknya bisa video call, itu juga salah satu bentuk pola asuh yang baik ya untuk memperhatikan anaknya. Yang kedua, perlu dimasukkan dimulai dari PAUD misalnya, itu edukasi seksual ya, supaya anak-anak kita tahu yang mana ya batasan-batasan ketika dia bergaul, kemudian dia bergaul dengan lawan jenisnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Jadi lingkungan di sini adalah jangan abai ya masyarakat kita terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya, baik secara sosial maupun secara individu ya, karena bagaimanapun masyarakat itu adalah harus satu kesatuan, saling menjaga lingkungannya gitu. Lalu yang keempat, ini yang paling penting lagi adalah tingginya anak-anak kita sekarang ini berkaitan dengan pengetahuan kelainan berkaitan dengan seksualnya gitu. Ya misalnya gini, kadang kalau anak bertanya kepada ibunya tentang masalah hal yang seksual, kadang-kadang ibunya abai menjawab karena dianggap bahwa tabu, ini ya? jangan sampai Anda belum pantas untuk mengetahui itu, ya kan gitu ya. Baik. Ini yang harus dibuat edukasi. Jadi kalau menurut saya lembaga-lembaga sosial maupun pemerintah itu harus bisa mengumpulkan ibu-ibu barangkali, ibu-ibu muda, ya, lalu menyampaikan edukasi bagaimana caranya menyampaikan ke anak-anaknya berkaitan dengan edukasi seksual gitu. Baik. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak dilakukan kanalnya hari ini, saya kira akan berkepanjangan ya. Baik, Prof. Ke depan. Ada anak-anak yang terpapar di sini gitu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Swaib, kami sudah menangkap poin-poinnya, dan juga terima kasih kepada Prof. Adrianus atas dialognya hari ini. Selamat sore, sehat selalu dan sukses untuk semua. Sehat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.